Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bersama kali berdua di Nanuan Podcast. Kenalkan, nama aku Eva Alfiani dan partner aku. Dan aku Isnani Siti Utami. Nah, di sini kita mau berkesempatan untuk ngobrol bersama 4 narasumber perwakilan dari mahasiswa Prodi Nanoteknologi di Politeknik AK Bogor nih. Betul nih, Pak. Kita bakal mengangkat tema mengenai pergerakan mahasiswa di era digital. Menurut pendapat mereka, kalau menurut Eva sendiri tuh pergerakan mahasiswa itu apa sih, Pak? Boleh dijelasin? Menurut aku, pergerakan mahasiswa itu adalah sekumpulan kegiatan aksi maupun reaksi dari mahasiswa untuk mendorong perubahan ke arah lebih baik untuk negara ini. Biasanya didasarkan oleh terdorongnya jiwa kepemimpinan mereka atas apa yang mereka pikir tidak baik untuk rakyat dan negeri. Itu sih menurut aku. Nah, keren banget ya Eva, benar tuh kata Eva, mahasiswa itu untuk mendorong ke arah lebih baik negara ini. Tapi di era digital ini apa semangat para mahasiswa luntur atau sebaliknya ya? Penasaran? Kita bakal bahas apa aja? Langsung kita panggilin yuk. Yuk, silakan narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu untuk menyalakan kameranya. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Kenalan dulu kali ya, biar kita sama-sama kenal dan yang nonton juga bisa kenal sama kalian. Wah, benar tuh. Udah bisa dikenalkan narasumber kita untuk memperkenalkannya diri masing-masing. Halo semua, nama aku Bulan Safitri, salam kenal. Halo Bulan, salam kenal. Halo semuanya, nama aku Mema Putri Maulida, salam kenal. Hai Mema. Hai. Halo semuanya, nama aku Yasinta Ramaru Putri, bisa dipanggil Sinta, salam kenal. Hai Sinta. Halo semuanya, nama aku Melinda Oktaviani, bisa dipanggil Melin, salam kenal semuanya. Salam. Hai Melin. Wah, keren-keren banget ya. Wah, keren-keren banget nih narasumber kita. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan hostnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi podcast kita malam ini akan membahas tentang pergerakan mahasiswa masa kini. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, kan kalian masih bisa disebut jadi maba lah ya. Iya tuh, betul kata Eva. Kalau menurut kalian semua, arti mahasiswa itu apa sih? Ya, boleh bisa dijawab Bulan. Ya, jadi menurut aku pribadi itu, mahasiswa merupakan next step atau langkah awal dari siswa atau pelajar. Jadi itu mahasiswa itu memiliki tanggung jawab dan peran yang lebih tinggi lagi, di mana pastinya menjadi mahasiswa itu kita harus berpikir kreatif dan kritis. Terus menurut aku juga mahasiswa itu harus menjadi pelopor pelajar dan contoh yang baik agar generasi selanjutnya dapat terus tumbuh dan berkembang. Jadi sebagai mahasiswa itu nggak hanya sebuah label, namun tanggung jawabnya juga lebih tinggi lagi. Wah, Keren banget pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dong semuanya. Buat Bulan. Kemana sih muka Bulan tuh nggak kelihatan ya? Coba Bulan, lihatin mukanya boleh kali ya. Ya, sekalian Bulan kita lanjut kali ya, Nak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bulan. Yuk, selanjutnya. Kalian kan mahasiswa baru ya, kalian udah bisa belum sih beradaptasi dari siswa gitu? Boleh
Meima mungkin bisa. Iya ya, bisa dibilang maba ya. Kalau dibilang bisa sih enggak, tapi dibilang nggak bisa juga enggak. Kalau menurut aku tuh ngalir aja gak sih sambil dinikmatin aja. Ya, Toh benar-benar. hidup nggak ada yang instan kan, benar gak sih? Paling gitu aja Teteh. Aku masih muda, guys. Oke. Terima kasih, Meima. Makasih Mema. Menurut kalian mudah nggak sih kayak ngerubah kebiasaan di SMA untuk jadi yang sekarang ini? Biasanya kan kalau SMA tuh lebih males-malesan lah ya, yang masih ngandelin teman. Pasti kan kalau untuk mahasiswa ini kayak susah untuk mengandalkan teman. Gimana sih menurut kalian? Kebiasaan apa yang dirubah? Yuk, siapa yang mau jawab? Ninda boleh? Cukup sulit karena emang pas awal-awal tuh harus harus menyesuaikan juga kan, yang tadinya transisi dari SMA ke kuliah itu benar-benar survive banget lah belajarnya, harus benar-benar disiplin juga sama membagi waktu, memanage waktunya itu harus benar-benar kena gitu. Wah, iya sih benar ya yang dibilang Merin, kita tuh dari SMA ke mahasiswa itu kayak susah untuk memanage waktu ya. Terima kasih Melin. Terima kasih, Melin. Oke, aku mau nanya Sinta, kalau misalkan ada kebiasaan apa sih yang udah kamu lakuin gitu buat beradaptasi selama ini? Wah, bulan kayaknya udah ngantuk nih teman-teman. Ya, Sinta? Ada ya Sinta nggak? Iya. Boleh diulang kali ya Eva pertanyaannya. Oke, aku mau nanya Sinta, kalau misalkan ada kebiasaan apa sih yang udah Yasinta lakuin nih buat beradaptasi? Kalau aku sih masih di dalam tahap beradaptasi ya. Jadi masih dalam proses step by step-nya gitu. Kadang aku masih bingung sama apa yang harus aku lakuin nih ke depannya gitu kan. Dan menyadari juga kalau transformasi dari siswa ke mahasiswa itu bukan hanya dari SMA, tapi mahasiswa itu juga ternyata punya peran sebagai agent of change itu di mana sebagai pribadi yang memberikan dampak positif atau impact ke masyarakat, atau juga kalau lebih luas lagi mungkin ke bangsa dan negara kali ya, impact yang bisa diberikan oleh mahasiswa ini gitu. Itu sih yang baru aku sadari dan masih dalam proses untuk adaptasi juga. Karena sebelumnya aku emang masih kurang mungkin kalau memperhatikan lingkungan sekitarku ya. Jadi kalau dulu tuh lebih fokus ke akademisnya aja gitu. Wow. Kalau yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Oke, ada yang mau nambahin mungkin? Oke, cukup kali ya. Kita kasih ya Sinta untuk jawabannya. Keren-keren banget jawabannya mahasiswa-mahasiswa AK ini. Tepuk tangan dulu. Boleh tepuk tangan dulu kali ya. Nah, berbicara mengenal mahasiswa. Kalian setuju nggak sih kalau misalkan mahasiswa dulu itu lebih dikenal sebagai mahasiswa yang sangat kritis dan berani dalam pergerakannya. Nah, sedangkan mahasiswa sekarang tuh kayak sering dianggap apolitis dan tidak kritis. Kayak ada yang mau jawab? Mungkin boleh, Meima. Oke, baik Teh. Paling kalau menurut saya ya, salah satu perbedaannya tuh yang banyak merubah kehidupan antara mahasiswa dulu dan sekarang itu paling perkembangan teknologi, iya nggak sih? Iya, benar banget. Benar. Kan perkembangan teknologi yang membawa serta globalisasi tersebut membawa berbagai macam dampak, salah satunya masuknya budaya-budaya.
baru di kalangan mahasiswa, seperti individualis, hedonisme, dan konsumtif, yang dengan mudah menjangkit mahasiswa nggak sih? Paling kayak gitu sih. Oke, Iya. kayak Keren mahasiswa lebih banget ya. di media sosialnya gitu ya. Oke, itu jawaban dari Naima ya. Coba kalau dari Bulan bisa Ayo dijawab. Bulan. Ya, bisa diulang pertanyaannya. Ayo Eva, bisa diulang Berbicara pertanyaannya. mengenai mahasiswa, kayak kalian setuju nggak sih kalau misalkan mahasiswa dulu itu lebih dikenal sebagai mahasiswa yang sangat kritis dan berani dalam pergerakannya gitu, sedangkan mahasiswa sekarang itu tuh kayak sering dianggap apolitis dan tidak kritis. Kalau aku setuju banget sih. Kalau dilihat dari masa-masa yang dulu ya, di Orde Baru ke Orde Reformasi itu, di situ adalah uji tombak kayak banget mahasiswa, kayak ada aksi demo, terus berani untuk menyuarakan suara mereka yang benar-benar untuk menegakkan keadilan dalam negeri ini ya. Sedangkan kalau yang sekarang itu mungkin karena di era digital nih, digital ini yang membuat lingkungan sosial kita itu terbatas gak sih? Jadi kayak serba apa tuh online, lebih sering tuh rebahan di rumah, apalagi ada wifi kan, kayak di rumah gitu, jadi lebih suka itu di rumah, nge-scroll IG, TikTok, apalagi jam sekarang itu kayak joki online itu udah banyak di mana-mana, bahkan di IG itu suka terpampang untuk jasa joki gitu, yang membuat siswa di zaman sekarang itu nggak kritis gitu untuk menyampaikan suara pendapat mereka. Tapi kalau misalkan bisa juga diambil dari sisi keuntungannya, mereka bisa menyuarakan juga lewat sosial media sih. Cuma mungkin sekarang belum terlihat bahwa mahasiswa ini bisa bergerak gitu. Di era digital ini masih dikit sekali di Indonesia kalau menurut aku. Bener banget Bulan. Mahasiswa sekarang maunya pakai joki, sedangkan dia cuman kerjanya main dan meng-scroll TikTok atau Instagram aja kali ya. Sama ngedrakor mungkin. Berarti di samping itu mahasiswa itu lebih banyak ya menghabiskan waktu di media sosialnya dan disibukkan dengan mengikuti tren-tren yang tidak pernah usai, yang membuat mereka kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, Betul. jika kayak gini bagaimana mahasiswa masa kini itu bisa disebut agent of change jika mereka tidak mengenali masyarakatnya sendiri? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, boleh ya Sinta, silakan. Nah, iya mungkin ini merupakan tantangan yang di depan mata kita gitu ya. Jadi kayak semakin canggih teknologi digital, semakin banyak dan semakin bergantung kita ke sana gitu kan. Jadi menurut aku ya salah satu yang masalah paling besar itu masih sosial media sih. Kalau kita kecanduan sosial media tuh benar-benar menyita waktu kita. Kita jadi banyak scrolling, banyak ngelihat hal-hal yang orang lain lakuin gitu, orang lain tunjukin dengan apa ya, dengan perasaan yang kadang nggak bisa kita batasin gitu. Jadi bisa muncul rasa insecurity mungkin, rasa minder, rasa iri gitu dengan apa yang orang lain tunjukin gitu di sosial media yang orang lain punya dengan apa yang kita nggak punya. Jadi ya bilang digital atau media sosial itu juga bagai pisau bermata dua yang ada keuntungan dan ada kerugian juga yang bisa kita dapetin. Jadi penting banget bagi kita untuk bisa tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, juga memilah-milah gitu, mengasah bagaimana kita menggunakan digital sebagai kebutuhan sehari-hari, menggunakan handphone dengan bijak, juga jangan sampai kita jadi apa ya bisa dibilang antisosial gitu, kita nggak kenal sama lingkungan luar kita, karena lagi-lagi
mahasiswa tuh punya peran sebagai agent of change, di mana kita harus mengenal bagaimana lingkungan sekitar kita gitu. Kita harus terjun, harus mengamati apa-apa yang ada di lingkungan, apa-apa yang terjadi di lingkungan kita, supaya kita bisa memberikan dampak yang positif atau impact juga terhadap lingkungan kita, atau itu bisa membantu kita untuk memunculkan ide-ide baru, seperti ya mengasah kreativitas kita gitu. Sebagai mahasiswa kan pasti butuh banyak kreativitas ya, banyak imajinatif yang bagus gitu, yang baik untuk mendukung kita di perkuliahan gitu, seperti itu sih. Dia menggunakan internet atau bidang digital apapun dengan bijak. Benar banget tuh kata Sinta. Kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang hanya bermain gadget, terus buka drakor, dan dia tidak pernah melihat lingkungannya itu udah gimana-gimananya, udah baik atau belumnya kali ya. Iya. Baik, kita tepuk tangan semuanya. Oke, kita tepuk tangan. Saya udah ada di akhir acara nih. Cuman mau minta kesan dan pesannya buat kalian, karena kita tadi udah ngomongin ya tentang pergerakan mahasiswa masa kini. Iya, dari betul kalian. banget. Udah nggak kerasa, udah hampir 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng kali ya, Pak. Kita mau minta Boleh, pesan dan Kak. pesannya. Iya, satu orang aja. Gimana sih kesan dan pesannya? Kesan-pesan menurut aku nih, sejauh ini menyenangkan ya bisa ada di podcast ini, senang banget. Makasih udah diberikan kesempatan buat menyampaikan apa yang bisa aku sampaikan gitu, dan mendengarkan pendapat dari teman-teman semua, dari Bulan, dari Mima, Melin, itu seru banget sih. Ya. Ada yang mau nambahin atau kita mau closing aja nih? Bulan mungkin mau nambahin. Alhamdulillah aku senang banget udah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini, berbincang-bincang. Hampir 30 menit ya kita dikasih waktu. Alhamdulillah juga kesan yang saya dapat tuh ternyata dikasih kesempatan untuk tukar pikiran, mendengarkan cerita-cerita pendapat dari teman-teman semua yang buat kita tuh bisa lebih open-minded lagi sih. Dan pesan aku semoga kita sebagai mahasiswa itu bisa bergerak di era digital ini gitu. Jangan jadikan era digital ini sebagai suatu hal yang membatasi ruang untuk kita, tapi gunakanlah sebaik-baiknya gitu untuk kita dapat lebih bersosialisasi dan menggerakkan perubahan di negeri. Dan saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bulan. Ya, kita cukupin kali ya. Ya kali ya, Pak. Soalnya udah terlalu malam juga kan. Jadi mahasiswa itu harus tahu kalau misalkan dia itu banyak kegiatan gitu, apalagi terutama sebagai agent of change. Intinya ya kita harus mengenal diri kita sendiri, jangan sampai kita sampai salah langkah mungkin ya gitu. Jadi intinya itu. Oke, baik ya, Pak. Kayaknya kita udah cukupkan aja ya, Pak. Terima kasih ya udah hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih ya semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sudah dibicarakan pada narasumber kita ini. Amin. Baik, Pak, tutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.